Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 3 angkatan 7, kelompok 4, akan menjelaskan seorang tokoh yang menurut kami tokoh ini dapat mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dengan sangat baik. Tokoh yang dipilih oleh kelompok kami yaitu presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Prabowo Subianto adalah jebolan Akademi Militer yang menorehkan banyak prestasi di TNI. Setelah berkarir cemerlang di militer, beliau memasuki dunia politik, menunjukkan transisi yang jelas dari medan perang ke arena pengabdian masyarakat. Sebagai Menteri Pertahanan, beliau membuktikan bahwa fokusnya adalah kesejahteraan dan keamanan rakyat. Dalam perannya sebagai Menteri Pertahanan, kinerja Prabowo Subianto sangat berorientasi pada pelayanan. Yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan prajurit. Beliau mengedepankan perbaikan fasilitas dan gizi prajurit, memahami bahwa prajurit yang terurus akan melindungi rakyat dengan lebih baik. Kedua yaitu penguatan industri pertahanan dalam negeri. Ini adalah langkah nyata memberdayakan anak bangsa, menciptakan lapangan kerja dan memastikan kemandirian pertahanan, yang ujungnya demi keamanan dan kemakmuran rakyat. Sinergi sipil militer. Beliau juga mendorong kerjasama TNI dengan masyarakat dalam menghadapi bencana ancaman non-militer, membuktikan bahwa keamanan rakyat adalah prioritas utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, saat ini saya ingin mengangkat dua nilai dasar ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten, yang tercermin dalam sosok Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pertama, nilai akuntabel. Akuntabilitas berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan terbuka dalam setiap tindakan. Presiden Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan besar yang ia ambil. Nilai ini tercermin dalam gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di sektor pertahanan dan pangan. Salah satu contohnya adalah saat beliau meluncurkan program makan siang gratis. Beliau dengan tegas meminta transparansi dalam distribusi anggaran, monitoring pelaksanaan, serta memastikan program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi ajang pemborosan anggaran. Kedua, nilai kompeten. Kompetensi adalah kemampuan untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kinerja terbaik. Prabowo menunjukkan hal ini dalam perjalanannya dari militer ke dunia politik. Meski pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pemilu, beliau tetap belajar, memperbaiki diri, dan akhirnya terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ini menunjukkan ketekunan dan semangat belajar yang tinggi, yang mana merupakan ciri khas ASN yang kompeten. Melalui keteladanan beliau, kita sebagai ASN belajar bahwa akuntabilitas dan kompetensi bukan hanya prinsip kerja, tapi juga karakter kepemimpinan. Mari kita teladani nilai-nilai tersebut dalam tugas kita sehari-hari. Tokoh besar tak hanya diukur dari keberanian, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga nilai-nilai luhur dalam pengabdiannya. Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh bangsa yang mencerminkan nilai harmonis dan loyal dalam perjalanan panjangnya. Nilai harmonis tercermin kuat dalam sikap Prabowo Subianto yang mampu menjalin kerjasama lintas kubu dan latar belakang. Dulu, ia dikenal sebagai rival politik berat Presiden Jokowi. Namun setelah pemilu, ia memilih untuk menurunkan ego dan masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Ini bukan langkah politik biasa, melainkan bentuk nyata dari kemampuan membangun sinergi dan kebersamaan demi kepentingan yang lebih besar. Sebagai menteri, Prabowo juga menunjukkan sikap harmonis dalam kepemimpinannya. Ia mendengar, merangkul perbedaan pendapat, dan mengutamakan kerjasama. Dalam interaksi dengan sesama pejabat, prajurit, maupun mitra internasional,
terlihat jelas bagaimana ia menjunjung tinggi etika komunikasi yang santun dan terbuka. Prabowo Subianto juga merupakan simbol loyalitas tanpa syarat kepada negara dan bangsanya. Ia mengabdi di TNI selama puluhan tahun, bahkan menempati posisi strategis dalam dunia pertahanan. Saat pensiun dari militer, loyalitasnya tidak berhenti. Ia terus menyuarakan pentingnya kedaulatan, pertahanan, dan persatuan bangsa. Dalam posisi sebagai Menteri Pertahanan, ia menunjukkan kesetiaan pada tanggung jawab yang diembannya. Ia bekerja siang malam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, menjalin diplomasi strategis dengan negara lain, dan tetap menjunjung kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dari sosok Prabowo Subianto, kita belajar makna menjadi harmonis, yaitu mampu merangkul perbedaan, dan loyal, yaitu setia pada bangsa dan tugas, bukan pada kekuasaan semata. Nilai-nilai berakhlak inilah yang terus kita bawa sebagai ASN Kementerian Agama demi pelayanan publik yang tulus dan profesional. Sekarang, mari kita selami lebih dalam dua nilai krusial yang saling melengkapi, adaptif dan kolaboratif. Nilai adaptif bermakna kesiapan untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dunia bergerak sangat cepat, diwarnai dengan disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, dan perubahan iklim. Seorang pemimpin harus memiliki kepekaan tinggi untuk membaca arah perubahan ini, dan yang lebih penting, kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Bapak Prabowo Subianto dalam perjalanannya telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi. Kita melihat bagaimana ia setelah beberapa kali menjadi oposisi mengambil keputusan pragmatis untuk bergabung dengan pemerintahan demi kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan nasional. Ini bukan sekadar manuver politik, melainkan cerminan dari kemauan untuk melepaskan ego demi stabilitas dan kemajuan bangsa. Beliau memahami bahwa kadangkala langkah terbaik untuk mencapai tujuan besar adalah dengan merangkul perbedaan dan mencari titik temu. Dalam konteks kebijakan, Bapak Prabowo juga menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi terkini. Beliau mendorong adanya fleksibilitas dalam regulasi agar tidak menghambat terobosan baru. Contohnya, ide untuk menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur kepada swasta merupakan bentuk adaptasi terhadap keterbatasan anggaran negara, sekaligus upaya untuk mendorong partisipasi sektor lain dalam pembangunan. Ini menunjukkan bahwa ia tidak terpaku pada cara-cara lama, melainkan senantiasa mencari pendekatan yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Beliau sadar, untuk Indonesia yang kuat di masa depan, kita tidak bisa bekerja dengan pola pikir masa lalu. Dan tak kalah penting adalah nilai kolaboratif. Nilai ini menekankan pentingnya membangun kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks, tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi, mengatasi tantangan, dan menciptakan dampak yang lebih besar. Bapak Prabowo telah secara gamblang menunjukkan semangat kolaborasi ini. Yang paling nyata adalah pembentukan koalisi politik yang luas dalam pemilihan presiden. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan kekuatan, tapi juga tentang membangun konsensus dan kerjasama antar partai dengan visi yang berbeda, namun memiliki tujuan akhir yang sama untuk Indonesia. Ia aktif menjalin komunikasi dan merangkul berbagai pihak, baik dari kalangan politisi, akademisi, pengusaha, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama merumuskan solusi bagi permasalahan bangsa. Lebih jauh, dalam visi pembangunan ekonominya,
Bapak Prabowo telah menekankan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara, sektor swasta dalam negeri, bahkan dengan investor dan mitra internasional. Beliau percaya bahwa sinergi dari semua elemen ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai Menteri Pertahanan, ia juga aktif dalam diplomasi pertahanan, membangun kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat untuk menjaga stabilitas regional dan global. Ini menunjukkan bahwa semangat kolaborasi beliau tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga merambah ke kancah internasional. Beliau memahami bahwa masa depan bangsa ini sangat tergantung pada kemampuan kita untuk bekerja sama, baik di dalam negeri maupun di luar. Melalui pemaparan ini, kita telah melihat bagaimana Bapak Prabowo Subianto sebagai seorang tokoh dan pemimpin merefleksikan dua nilai penting dari core values ASN berakhlak, yaitu adaptif dalam menghadapi perubahan dan kolaboratif dalam membangun sinergi. Ini bukan hanya teori, melainkan praktik nyata yang esensial dalam setiap kepemimpinan. Sebagai bagian dari generasi penerus, kami percaya bahwa semangat adaptif dan kolaboratif ini adalah fondasi krusial bagi kemajuan bangsa. Mari kita terinspirasi untuk terus belajar, berinovasi, dan bekerja sama, dimulai dari lingkungan kita masing-masing, karena dengan nilai-nilai inilah kita semua dapat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh dan bermartabat. Demikian presentasi kami mengenai penerapan core values ASN berakhlak oleh Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian.